Pebisnis atau investor, apa sih yang wajib kita tahu soal sawit di 2026? Di mana peluang emasnya? Terus apa aja jebakan yang mesti kita hindari? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Pernah kebayang nggak sih, kalau kelapa sawit yang biasanya kita tahu cuma buat minyak goreng, sekarang justru jadi kunci ketahanan energi sebuah negara? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana komoditas ini bertransformasi dan apa artinya buat dunia bisnis di tahun 2026. Ini bisa jadi tahun yang benar-benar jadi titik balik loh. Jadi, pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Kalau kita ini pebisnis atau investor, apa sih yang wajib kita tahu soal sawit di 2026? Di mana peluang emasnya? Terus apa aja jebakan yang mesti kita hindari? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Prospek industri sawit di 2026 itu diramalkan bakal kuat banget, tapi ini bukan karena alasan yang biasa-biasa aja. Pendorong utamanya itu sebuah revolusi di sektor bioenergi, yang benar-benar nulis ulang semua aturan main buat komoditas ini. Coba deh, kita bayangkan pergeserannya. Ini tuh gede banget. Sampai-sampai kelapa sawit itu udah nggak lagi cuma soal ekspor minyak goreng. Sawit sekarang adalah aset strategis nasional, jadi tulang punggung buat ketahanan energi Indonesia. Ini bukan sekedar perubahan kecil ya, ini cara pandang yang sama sekali baru. Oke, biar kita bisa lihat gambaran besarnya, kita harus mulai dari sumbernya dulu, pasokan. Dengan permintaan yang diperkirakan bakal meledak, pertanyaannya adalah, produksinya sanggup ngejar nggak nih? Nah, coba lihat data proyeksi ini. Produksi CPO diperkirakan bakal tumbuh stabil, sekitar 3%, sampai nyentuh angka 47 juta metrik ton. Ini angka yang sehat banget, apalagi didukung cuaca yang bagus. Bahkan nih, asosiasi kayak Gapki itu jauh lebih optimis. Mereka ngelihat potensi pertumbuhannya bisa sampai 10%. Jadi, kalau dari sisi pasokan jangka pendek, kelihatannya sih aman. Eits, tapi tunggu dulu. Optimisme jangka pendek ini punya satu masalah besar buat jangka panjang. Dan ini poin yang penting banget. Sebagian besar pohon sawit kita itu udah tua, produktivitasnya ya mulai turun. Parahnya lagi program peremajaan atau replantingnya itu jalannya lambat banget. Ini tuh kayak bom waktu yang bisa bikin pertumbuhan produksi jadi seret, belum lagi kalau kita bicara soal ancaman penyakit kayak jamur Ganoderma. Sekarang kita pindah ke sisi permintaan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ada satu faktor yang bakal jadi mesin penggerak utama industri sawit di 2026, yaitu program Biodiesel Nasional Indonesia yang super ambisius. Program ini namanya Mandat B50. Gampangnya gini, pemerintah mewajibkan semua solar yang dijual di Indonesia itu harus dicampur 50% biofuel dari sawit. Kebijakan ini tuh ibaratnya kayak membuka keran permintaan raksasa dari dalam negeri, yang bakal nyedot produksi CPO dalam jumlah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya deh. Di tahun 2024, program B35 itu butuh sekitar 11,5 juta ton CPO. Nah, begitu B50 jalan di 2026, angkanya itu melonjak gila-gilaan, bisa sampai 19,5 juta ton. Ini bukan cuma naik biasa ya, ini ledakan permintaan domestik. Betul, 19,5 juta ton. Angka ini benar-benar mengubah segalanya. Bayangin, cuma dari satu kebijakan aja, tercipta permintaan baru yang segitu masifnya. Jelas ini bakal mengguncang keseimbangan pasar sawit secara total. Tentu aja, kalau pasokan dan permintaan ditarik ke arah yang berlawanan kayak gini, ujung-ujungnya pasti kelihatan di harga. Jadi, apa yang bakal terjadi sama harga CPO di tahun 2026 nanti? Coba perhatikan grafik ini. Setelah puncaknya di 2025, harga di 2026 memang diprediksi bakal sedikit terkoreksi ke level Rp4.100. Tapi, jangan salah, angka ini tuh masih tinggi banget kalau kita lihat sejarahnya. Ini bukan harga normal, ini adalah new normal, yang jelas menguntungkan buat para produsen. Jadi, di pasar itu lagi ada tarik-menarik yang sengit. Di satu sisi, ada permintaan biodiesel domestik yang rakus banget dan terus dorong harga naik. Tapi di sisi lain, ada yang nahan, yaitu pasokan minyak nabati lain kayak kedelai yang mulai membaik dan juga potensi permintaan ekspor yang sedikit melemah. Dengan semua dinamika ini, pertanyaannya kan, di mana cuannya? Gimana caranya kita menerjemahkan analisis ini jadi peluang investasi yang nyata? Yuk kita intip sedikit apa kata para ahli. Dan inilah sentimen utamanya. Para analis finansial itu kompakan ngasih peringkat overweight buat sektor CPO di 2026. Artinya apa? Simpelnya mereka bilang sekarang ini waktu yang tepat buat menaruh porsi investasi lebih besar di saham-saham sawit dibanding biasanya.
Nah, di sini ada beberapa contoh konkretnya. Analis menyoroti saham-saham kayak AALI dan LSIP dengan rekomendasi buy. Tentunya ini bukan saran finansial ya, tapi ini bisa jadi panduan awal buat Anda yang mungkin tertarik buat ikut menikmati tren positif di industri kelapa sawit. Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Apa aja poin-poin paling penting yang harus kita ingat soal prospek dan risiko industri sawit di tahun 2026? Kalau kita ringkas, peluang terbesarnya datang dari permintaan domestik yang luar biasa kuat berkat mandat bioenergi, yang bikin harga CPO diprediksi bakal tetap tinggi. Tapi, risikonya juga jelas, masalah pasokan jangka panjang karena pohon-pohon yang menua dan juga pasar global yang, ya kita tahu sendiri, selalu bisa berubah-ubah. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang besar. Dengan peranannya sekarang terbagi di 3 arena sekaligus, sebagai sumber energi, kebutuhan pangan, dan juga aset investasi, sebenarnya kemana sih arah industri sawit ini akan berlabuh? Ini jadi pemikiran yang menarik banget buat kita renungkan bersama. Oke, kita semua tahu nama Salim Ivo Mas Pratama, atau SIM, kan? Salah satu raksasa agribisnis di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal ngintip rapor keuangan mereka, khusus untuk 9 bulan pertama tahun 2025. Yuk, kita bongkar sama-sama. Ada cerita apa sih di balik angka-angka ini? Jujur aja, kadang kalau lihat laporan keuangan perusahaan, isinya angka semua. Tabel-tabel, istilah-istilah aneh. Bisa bikin kepala pening ya kan? Tenang, Anda nggak sendirian. Tapi percaya deh, di balik kerumitan itu, sebenarnya ada cerita yang seru banget. Dan kita akan coba temukan cerita itu bareng-bareng. Nah, ceritanya itu ya, ada di dalam laporan terbaru SIM ini. Anggap aja ini kayak memecahkan sebuah kode rahasia. Yuk, kita mulai pecahkan kodenya. Oke, kita mulai dari mana? Tentu saja dari bagian yang paling ditunggu-tunggu semua orang, cuannya, alias laba bersih. Jadi kalau kita ngomongin SIM, cerita utamanya ya soal laba. Dan begitu kita lihat angkanya, khususnya laba yang buat pemilik perusahaan, wow, perubahannya dibanding tahun lalu itu benar-benar dramatis. Betul sekali, naik 76%. Ini bukan salah ketik ya. Laba mereka meroket 76% hanya dalam 9 bulan. Kalau kita bandingin sama periode yang sama di tahun 2024, gila kan? Lonjakan yang luar biasa banget. Biar lebih kebayang, nih, laba mereka itu lompat dari sekitar 806 miliar rupiah jadi lebih dari 1,4 triliun rupiah. Triliun loh. Artinya, dalam setahun aja, keuntungan mereka nambah lebih dari 600 miliar. Kebayang nggak tuh? Oke, angka 76% itu keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Apa rahasianya? Nah, sekarang kita coba masuk ke ruang mesinnya SIM buat cari tahu. Kira-kira apa ya? Apa karena penjualannya yang gila-gilaan? Atau mereka jago banget nekan biaya operasional? Bisa jadi dua-duanya. Caranya gampang, kita tinggal bandingin aja duit yang masuk sama duit yang keluar. Dan ini dia jawabannya. Ternyata meskipun biaya-biaya mereka juga ikutan naik, tapi pendapatan mereka naiknya jauh lebih kencang. Jadi jarak antara pemasukan dan pengeluaran itu makin lebar. Nah, celah yang lebar itulah yang jadi keuntungan kotor mereka yang makin gede. Terus penjualan segede itu datangnya dari mana aja sih? Nah, pas kita lihat rinciannya berdasarkan lokasi pelanggan, kita nemu sesuatu yang menarik banget. Kelihatan jelas strateginya. Coba lihat lebih dari 94%. Hampir semua penjualan SIM-TEM itu ternyata datangnya dari dalam negeri, dari pasar Indonesia sendiri. Ini artinya apa? Mereka ini rajanya pasar domestik. Mereka nggak terlalu pusing sama naik turunnya pasar ekspor. Oke, laba gede, penjualan dari dalam negeri kuat. Tapi, apakah perusahaannya sehat secara keseluruhan? Ibaratnya, kita perlu medical check-up kan? Nah, kita akan cek kesehatan finansial SIM dengan ngintip neraca keuangannya. Gampangnya gini, neraca keuangan itu kayak timbangan. Di satu sisi, ada semua harta yang dimiliki perusahaan atau aset. Di sisi lain, ada semua utangnya atau liabilitas. Nah, di sisi harta atau aset, angkanya lebih dari 39 triliun rupiah. Gede banget kan? Itu semua yang mereka punya. Terus, di sisi utangnya berapa? Cuma sekitar 13 triliun rupiah. Lihat deh perbandingannya, jomplang banget kan? Kalau mau disederhanain lagi, artinya begini. Untuk setiap 1 rupiah yang mereka pinjam atau utang, mereka punya hampir 3 rupiah aset sebagai jaminannya. Ini nunjukin kalau fondasi keuangan mereka itu sehat dan kuat banget, aman. Jadi setelah kita bongkar-bongkar semua angka tadi, apa sih kesimpulan besarnya? Apa cerita utuh yang bisa kita tangkap dari laporan keuangan ini?
Ceritanya jadi jelas banget kan? SIM ini profitnya lagi meroket gila-gilaan. Kuncinya, pendapatan mereka tumbuh lebih cepat daripada pengeluaran. Fondasi keuangannya juga super kokoh. Asetnya jauh lebih besar dari utang. Dan yang paling penting, mereka ini jago kandang, benar-benar menguasai pasar Indonesia.